Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali ya, untuk menyambung wasilah kesuksesan kita ya. Semangat ya. Dan salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju kepada alam keilmuan seperti sekarang ini. Ya, jadi rugi kita sudah dibawa kok ya oleh Kanjeng Nabi ke alam keilmuan, terus kita tetap bodoh, berarti rugi. Termasuk orang yang dolim yang membiarkan dirinya tetap dalam keadaan bodoh ya. Termasuk orang dolim yang membiarkan dirinya tetap dalam keadaan miskin ya, terutama miskin ilmu. Oke, setuju? Setuju tidak ini? Setuju. Oke, siap. Sudah nggak usah kenalan ya berarti ya. Mbak Intan ini Mbak Intan yang lalu kan? Oh kan? Sudah kenal ya, sudah sering Ustadz Gojloknya dulu ya. Mbak Lisa juga dong, sama kan? Kemudian anak-anakku, adik-adikku, kita langsung saja ke identifikasi mata kuliah, yang mana nanti mata kuliah ini manajemen bisnis syariah ya. Jurusan apa sih? Ekonomi syariah atau manajemen? Halo? Ini jurusan apa sih? Manajemen bisnis syariah atau ekonomi? Ekonomi syariah. Oh, salah berarti ya. Nanti saya rubah. Oke. SKS-nya 3, semesternya semester 6 ya. Oke, dosen pengampunya saya sendiri, yaitu Dr. Budiono Santoso. Baik, kemudian deskripsi mata kuliah yang akan kita lalui, yaitu mata kuliah ini membahas konsep dasar investasi ya. Jadi harus digarisbawahi bahwa yang akan kita bahas adalah konsep dasar investasi. Kemudian teori portofolio, analisis risiko dan return, serta strategi pengelolaan aset secara optimal. Jadi kalau punya aset, asetnya nganggur, nggak bisa optimal, itu dikategorikan rugi. Ya. Mahasiswa akan mempelajari berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan aset alternatif lainnya termasuk pendekatan konvensional dan syariah. Nanti kita akan pelajari apa itu investasi konvensional dan apa itu investasi syariah. Pembelajaran diarahkan pada kemampuan analitis. Nah, jadi analitis. Jadi mahasiswa diajak untuk bisa menganalisis ya. Dan aplikatif, mahasiswa juga harus bisa mengaplikasikan ilmunya dalam menyusun portofolio investasi yang efektif dan efisien. Kemudian capaian pembelajaran nantinya yang harus mahasiswa capai yaitu 1, bisa menjelaskan konsep dasar investasi dan pasar keuangan, menganalisis hubungan risiko return dalam investasi, memahami teori portofolio modern seperti saat ini, menyusun portofolio investasi yang optimal, menggunakan analisis fundamental dan teknikal. Yang keenam, mengambil keputusan investasi berbasis data dan risiko. Jadi jangan sembarangan berinvestasi, apalagi investasinya investasi bodong ya. Yang ketujuh, mengintegrasikan prinsip investasi syariah dalam portofolio. Kemudian setelah memahami itu, capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu memahami jenis-jenis instrumen investasinya itu apa saja, menghitung return dan risiko, menganalisis diversifikasi portofolio, menginterpretasikan data pasar, menyusun strategi investasi jangka pendek dan juga jangka panjang. Itu nantinya yang harus dicapai. Dan apa saja yang
menjadi bahan kajian atau materi pembelajaran kita ke depan, satu ada 12 ya. Yang pertama yaitu ke-1 yaitu konsep dasar investasi itu apa, pasar modal dan instrumen keuangan, risiko dan return, teori portofoli modern, diversifikasi dan efisiensi portofolio, analisis fundamental, analisis teknikal, model penentuan harga aset CAPM, strategi investasi, manajemen risiko dan investasi syariah, dan yang terakhir evaluasi dan rebalancing portofolio. Diharapkan anak-anakku nanti, adik-adikku nanti jangan sampai terlewatkan satu bab saja ya. Satu bab saja pun jangan sampai terlewatkan, karena ini yang menjadi dasar kalian tatkala kalian bisa mengaplikasikan di dunia nyata ya. Kemudian yang bisa Bapak sarankan atau tawarkan yaitu teknik dalam metode pembelajarannya. Apakah kalian senang seperti ceramah interaktif seperti sekarang ini? Ataukah kalian lebih senang diskusi kelompok, kemudian nanti Ustadz yang akan menyimpulkan dan mengkayakan ilmunya? Atau studi kasus yang ada sekarang ini? Atau presentasi dari masing-masing anak? Atau project based learning ya. Jadi dasar pembelajaran dari sebuah project. Jadi seolah-olah kita punya project besar. Mana yang kalian senangi? Ada berapa mahasiswa kira-kira yang ada di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 toh. Halo? Oh, nggak ada suaranya. Dibuka dong. Yang presentasi. Presentasi. Oke, nanti dalam minggu ketiga nantinya konsep dasar pasar modal. Oke. Intinya gini, kalian pilih dari bab 1 sampai bab 12 ya, sampean pilih mana yang kalian mampu untuk mempresentasikan. Selainnya itu nanti setelah kalian mempresentasikan, nanti akan Bapak simpulkan atau Bapak memperkaya ilmu yang kalian presentasikan itu. Dan seterusnya itu akan sistem seperti sistem ceramah interaktif seperti sekarang. Jadi setelah diterangkan kemudian ada tanya jawab gitu ya. Jadi nanti disampaikan ke teman-temannya yang belum masuk, suruh pilih salah satu dari 12 bab itu. Nanti selain dari 12 bab itu yang dipilih, nanti presentasi seperti biasanya Bapak yang akan ceramah interaktif seperti sekarang ini, kemudian nanti ditanggapi atau ada pertanyaan atau ada soal juga gitu ya. Gitu ya, setuju ya? Nanti minggu depan, nggak usah ini dulu, santai dulu. Minggu depan nanti kita masuk seperti biasanya, cuma ada penambahan bab berapa yang akan dipilih. Misalkan oleh Mbak Intan bab 1, misalkan oleh Mbak Lisa bab 2, misalkan oleh Mas Rosad bab 3, misalkan seperti itu. Sudah ada di kelompok kan ada ya, masih kelompoknya ya. Nanti dibuat ulang, cuma diganti aja anunya, judul dari kelompoknya di WA ya. Diatur Mas Rosad. Ini Ustadz, kelompoknya masih ada, cuma mahasiswanya yang nggak ada Ustadz. Oh, mahasiswanya tinggal 3? Nggak tahu ada kemana. Kalau ditanyain masih lanjut kuliah, pada bilang masih lanjut, tapi nggak pernah masuk lagi Ustadz. Oh, yang kemarin? Ya. Oh. Yang aktif tuh kan dari semester 4 tuh paling sekitar 6-8 orang gitu Ustadz. Itu pun yang kalau yang benar-benar aktif itu biasanya itu ada 6 orang Ustadz. Sisanya itu kadang sampaikan ke teman-temannya, ikut
ikut pelajarannya Ustadz Budi, nanti diarahkan untuk pembuatan jurnal. Nanti tidak usah pakai skripsian, nggak usah. Nanti saya pengajuan setelah udah masuk ke jurnal nasional saja, nggak usah internasional ya, nasional saja. Ya. Nasional saja, persiapkan biayanya kurang lebih 800 sampai 1 juta kalau nggak salah. Setelah itu nggak usah skripsian kita. Ya, langsung wisuda. Ya. Skripsinya dapat A. Ya, gitu ya. Sampaikan ke temannya kalau ingin sukses, ikuti mata kuliah portofolio dan investasi ya. Siap, Ustaz. Oke, gitu aja untuk sementara karena di sini hujan. Agak bising di sini, nggak begitu dengar. Oke, gitu ya. Kita ketemu Sabtu depan dalam keadaan yang lebih baik lagi ya. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga mata kuliah yang akan kita bahas dijadikan oleh Allah wasilah untuk kesuksesan kita di masa yang akan datang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tetap warahmatullahi semangat. wabarakatuh.